Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini berkaitan dengan traweh yang disebut bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjut. Berkaitan dengan azan. Jadi mari kita buka sejarah, apa benar semua yang tidak dikerjakan Nabi, yang tidak dicontohkan Nabi itu termasuk kategori bid'ah yang sesat. Mereka itu kan mengambil yang disebut bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Padahal pengertian kullu bid'atin dhalalah itu tidak semua kullu, tidak semuanya, tapi itu kullu di situ berarti ba'dun, sebagian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, azan Jumat 2 kali mereka katakan itu bid'ah. Jelas. Pernah dengar orang yang azannya Jumatnya 2 kali disebut bid'ah? Pernah? Nah, kita lihat sini. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarah, Nabi itu di dalam salat Jumat azan hanya sekali. Jadi ini Nabi. Nah, jadi azan, para ulama berpendapat bahwa azan Jumat pada zaman Nabi dilakukannya hanya 1 kali, yaitu tatkala khatib naik mimbar. Jadi begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum, baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, azan juga cuma 1 kali. Jadi khatib naik mimbar, azan. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, azan Jumat juga 1 kali. Khatib naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Timbul masalah ketika umat Islam di kota Madinah itu jumlahnya banyak, jumlah umat Islam banyak. Maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan, menantu Rasul. Wah, ini sudah khalifah menantu Rasul, suku Quraisy lagi. Wah, ini luar biasa, Pak. Jumlah umat Islam makin banyak tersebar di pelosok kota Madinah. Jumlahnya banyak. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan melihat kenyataan yang demikian, ini kalau orang banyak itu untuk supaya kumpul menjadi satu waktu, itu perlu waktu. Perdagangan mulai rame. Maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan supaya azan itu ditambah 1 kali. Kalau dalam bahasa kita menjadi 2 kali. Nanti kalau orang Arab nyebutnya 3 kali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini di dalam bukunya Kiai Haji Adi Puslih yang bid'ah membawa berkah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Mengutip innal adzana yaumul jum'ati kana awwaluhu hina yajlisul imam yaumul jum'ati 'alal mimbar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi azan Jumat itu 1 kali di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar bin Khattab. Itu 1 kali. Kapan dilakukan? Ketika imam naik mimbar dan mengucapkan salam, setelah itu baru kemudian azan. Falamma kana fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka tatkala kekhalifahan Utsman bin Affan, wa kathuru, orang menjadi banyak, umat Islam menjadi banyak. Amar Utsmanu yaumul jum'ati bil adzani tsalits. Nah, ini bahasa sana. Khalifah Utsman memerintahkan agar azan itu menjadi 3 kali. Jadi orang Arab itu memahaminya azan pertama itu 1 kali. Lalu kemudian azan yang namanya qomat itu dikatakan azan itu 2 kali. Lalu kemudian azan tambahan yang ini diperintahkan itu namanya azan yang ketiga, azan 3 kali. Jadi
mereka urutan pertama adzan itu ketika khatib naik mimbar, itu adzan pertama. Adzan kedua itu qomat. Nah, adzan yang ditambah ini disebut adzan yang ketiga kali. Ala Zawra'i fasabatal amru adzan. Jadi ini Zawra ini sebuah tempat di pasar di kota Madinah. Jadi bukan di dalam masjid adzannya ini. Jadi Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan agar orang itu tahu, memberitahu bahwa hari ini hari Jumat dan segera siap-siap pergi ke masjid. Dikumandangkan azannya di Zawra, sebuah tempat di pasar kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, orang-orang siap-siap tuh. Pada tutup baru ke sana. Dan saya perhatikan di sini juga kalau di masjidnya itu azannya 2 kali, itu baru ke masjid setelah ada adzan. Sebelum ada adzan, belum, nanti masih belum adzan. Jadi ternyata ini innal adzana yaumul jumati kana awalu khayyin. Falamma kana bil adzan fa'adzina ala Zawra fa thabatal amr. Nah, ini sama. Disebut adzan yang pertama karena dikumandangkan pertama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam syarah tentang perkataan Utsman atau asarnya Utsman ini, itu al-adzanu tsalits annal awwalin adzan wal iqamah, itu disebut 2 kali. Lalu kemudian adzannya Utsman itu adzan yang ketiga. Fayusamma fasumya fi'lul Utsman tsalits intaha. Itu yang disebut adzan 3 kali. Tapi di Indonesia dikenalnya adzan 2 kali. Alhamdulillah. Kenapa kok diikuti? Tidak seperti mengikut yang Nabi dan kemudian malah mengikut yang Utsman. Nah, jadi masjid-masjid yang sholat Jumatnya adzannya 2 kali, ada adzan pertama, lalu kemudian adzan lagi sesudah khatib naik ke atas mimbar, lalu kemudian setelah khatib itu turun baru iqamah. Ini ada perintah dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Atau ada yang menyebut wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikut sunnahku, sunnah Nabi, dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi Nabi sudah tahu bahwa kalau nanti aku wafat, itu akan ada khalifah rasyidin. Khulafa'ir rasyidin akan ada. Karena itu Nabi jauh sebelum wafat, alaikum bisunnati, hendaklah kalian itu mengikuti sunnah-sunnahku, wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan orang-orang khilafah atau khalifah yang sesudahku ar-rasyidin, yang lurus-lurus. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini yang kemudian, lalu kemudian bagaimana kita mencikapinya? Bagi mereka yang menghendaki azan 1 kali, monggo, bagus. Karena itu mengikuti ketika zaman Nabi. Bagi yang kemudian azannya 2 kali, bagus. Karena memang sekarang banyak umat yang kadang-kadang gak keburu, kadang gak inget, apalagi daerah perdagangan. Lagi sibuk melayani, lagi begitu azan sekali, khotibnya kadang cuma 10 menit. Nah, karena memang khotib yang baik adalah yang khotibnya pendek, sholatnya panjang. Nah, karena itu khotibnya sebentar, baru wudu aja belum keburu, sudah tahu. Nah, jadi yang model begini ini tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu mencemooh orang yang azannya 2 kali. Betul? Betul? Tidak perlu mencemooh yang azannya 2 kali, dan tidak perlu mencemooh yang azannya sekali. Jangan kemudian kita ikut Nabi, kalau dia ikut siapa? Emang rada kebangetan ya. Nah, karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ijma' sukuti secara diam-diam. Jadi kenapa kemudian pendapatnya Khalifah Utsman bin Affan itu tidak ditentang?
Sayyidina Ali diam saja, Sayyidina Umar diam saja, yang lain juga diam saja, Ibnu Mas'ud diam saja, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang alim-alim diam saja terhadap pendapat ini. Maka kata ulama, yang demikian dianggap sebagai ijma' sukuti, persetujuan secara diam-diam. Jadi ingat, kalau ada orang berpendapat lalu kemudian tidak ada yang nolak, maka berarti pendapatnya itu disetujui secara diam-diam. Nah itu Pak. Makanya kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, ya harus dipertanyakan itu. Innahu man ya'is minkum ba'di fa yasra ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa ghaddu 'alaiha bin nawajid. Ini sabda Nabi. Jadi hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku, peganglah erat-erat, wa ghaddu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah seerat-eratnya. Ini bahasanya pakai bahasa majaz, gigit dengan gigi geraham, maksudnya pegang seteguh-teguhnya. Nah, andaikan Anda mau memilih azan sekali, monggo. Jadi saya sarankan bagi di perusahaan-perusahaan, di perkantoran-perkantoran yang jam istirahatnya itu pendek. Kalau di perusahaan itu umumnya jam 11.45 istirahat, jam 12.45 sebelum jam 1 itu masuk lagi. Karena itu sebaiknya adzannya sekali, jangan 2 kali. Nanti khotibnya nggak kebagian waktu untuk khutbah, nggak kebagian waktu. Jadi, dan alhamdulillah sih sekarang, kalau dulu masih banyak Pak di perusahaan-perusahaan itu yang sudah waktunya cuma 12.45, ya kalau waktu Jumatnya masuk 12.45. Nah kadang-kadang kan waktu Jumat masuk 12.07 menit, 12.07 menit, 12.20 harus sudah selesai. Itu berapa? 7 menit, adzannya 4 menit, doanya 1 menit, udah 5 menit. Ya, khotib cuma kebagian 5 menit, baru hamdalah, sholawat saja udah habis. Karena itu saya sarankan kepada para takmir masjid atau para penyelenggara sholat Jumat di perusahaan-perusahaan, baik yang ada masjidnya maupun yang tidak ada masjidnya, lakukanlah azan dengan azan 1 kali. Hal ini untuk bisa lebih mempersingkat waktu dan ada waktu istirahat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita terus mengkaji mengasal bid'ah ini sehingga diantara kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Baik saudara-saudara kita yang memang mereka itu menganggap bahwa itu tidak dijalankan bagi mereka, itu saudara kita, dan juga kita yang menganggap bahwa ini adalah sunnah, itu juga adalah benar. Karena itu kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk jaga persatuan dengan umat yang berbeda keyakinan. Insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.